Apa fungsi transformasi Fourier? Untuk mengecek. Pak, izin Pak. Hmm? Tadi saya izin sampai pertama udah masuk, cuman laptop saya ngeheng Pak. Nge-lag, Oke. jadi nggak absen. Udah masuk kok, saya ada SS-nya. Pas Oke. SS di awal. Siap. Azirin. Oke, siap. Baik, apa fungsi dari transformasi Fourier minggu kemarin? Untuk apa? Agar kita bisa mengetahui yang namanya kandungan frekuensi dari sinyal ya, yang mana kita untuk yang namanya transformasi Fourier ini untuk merepresentasikan sinyal yang apriodik. Nah, kalau sinyal apriodik kemarin representasikan oleh apa? Yaitu Fourier series ya. Nah, jadi kita udah lumayan banyak apa yang kita pelajari sampai ke pertemuan saat ini, yaitu pertemuan 12 ya. Udah banyak. Jadi jangan dilupakan ya. Cukup mantan aja yang dilupakan. Tapi kalau mantan terindah ya mungkin agak lama ya. Oke. Oke. Nah, hari ini kita belajar terkait dengan transformasi Laplace. Mungkin transformasi Laplace ini tidak akan cukup sehari dua sehari, jadi akan beberapa hari ya ketemu dengan Laplace ini. Nah, oke. Nah, jadi mata kuliah kita hari ini kita terkait dengan Laplace ini apa sih yang akan kita pelajari ya, yaitu terkait dengan Fourier transform dan Laplace transform ya, transformasi Laplace dan Fourier. Kemudian ada ROC yang namanya region of convergence ya. Kemudian ada inverse Laplace transform, bagaimana kita menginverse ya, kembali. Kalau kita di Fourier kemarin, transformasi Fourier, kan ada juga yang namanya inverse Fourier transform. Itu fungsinya untuk apa? Kalau inverse Fourier transform minggu kemarin? Untuk apa? Ayo, jangan lupa inverse Fourier transform kemarin fungsinya untuk apa? Inverse. Untuk Membalikan, Pak. Oke, Baik, untuk Pak. membalikan ya. Sebelumnya kita ada sinyal XT ya, dan sinyal XT kita ubah ke dalam domain frekuensi, dari domain waktu XT tadi kita ubah ke domain frekuensi, dari XT menjadi X omega atau XJ omega atau XF gitu ya. Itu hanya notasinya. Kemudian kita pengen tahu lagi nih, bisa nggak dirubah ke XT lagi, ke domain waktu. Berarti itu diperlukan namanya inverse ya, kita diubah balik. Nah, di dalam Laplace itu juga ada yang namanya inverse Laplace transform ya. Yang mana metode ini adalah untuk mengembalikan fungsi dari sinyal tersebut menjadi sejak kala dari X menjadi XT lagi gitu ya. Kemudian ada Laplace transform properties, kemudian ada unilateral Laplace transform dan pole zero diagram. Oke, mungkin sehari ini nggak selesai, jadi kita akan nyicil ya, kita akan nyicil. Kalau seandainya di akhir nanti mungkin kekurangan waktunya, mungkin akan ada tambahan kayak gitu. Atau kalau seandainya udah sampai 15 pertemuan belum cukup nih, ya udah berarti ujiannya sampai sana kayak gitu ya. Kita cari jalan damai aja ya, jalan damai gitu antara kita ya, Mas dosen sama mahasiswa. Oke. Saya ambil pen tablet dulu sebentar ya. Oh, bentar, jatuh ini saya. Siap. Nah ini. Oke, ribet ya. Oke. Oke. David lah di mana, Pit? Masih di Lampung, Pak. Kapan balik ya? Siap, Rayo. Lebaran di sini.
Iya, Pak. Serius? Serius, Pak. Oke, nantilah saya chat ya. Oke, oke, Fourier Laplace transform gitu ya. Nah, ini ya, jadi ada namanya Pierre Simon Laplace ya. Kalau ada gambar kayak gini, berarti gambarnya siapa? Yang mencetuskan fungsi ini ya, terkait dengan Laplace ini ya, transformasi Laplace ini. Oke. Nah, jadi ini adalah generalisasi ataupun transformasi Fourier ya. Jadi bentuk umum dari Fourier transform kita sudah belajar. Ini adalah ada CTFT yaitu continuous time Fourier transform ya, yang mana dia mengekspresikan suatu ini bahasa Inggris dulu ya. Hari ini kita kalau kemarin-kemarin kan English ya, nggak masalah lah ya. I know you have English well, so today we will learn in English. Nggak sempet ini ya, Besti ya, nah translate-nya Besti ya. Oke, jadi mana ya tadi? Oke. Nah, jadi ini Fourier time Fourier transform ya, ini mengekspresikan sinyal di domain waktu ya, dengan kombinasi linear, yaitu sinusoidal kompleks dengan bentuk E pangkat J omega T ya. Paham ya, J omega T. W kemarin adalah omega ini adalah bentuk dari frekuensi dasar yaitu 2V per T ya, T periode. Nah, ini ada XJ omega atau X omega yang kemarin kita pelajari, yang mana dia dalam bentuk domain frekuensi untuk transformasi Fourier ya, yang mana dia adalah merupakan Fourier transformasi merupakan transformasi Fourier dari sinyal XT yaitu domain waktu ya, yang mana dia ada integral dari minus T hingga sampai T hingga ya, karena kan continue ya continue XT ya E pangkat min JWT DT terhadap waktu DT. Nah, kemudian bentuk inverse-nya kita kemarin belajar ya, bagaimana mengembalikan dari XJ omega menjadi XT, yaitu F aksen ya, yaitu transformasi Fourier-nya itu kita balikkan, kita inverse dengan menggunakan rumus 1/2V integral minus V sampai sinus V sampai V, minus T hingga sampai T hingga untuk X, J omega dikalikan dengan E, J omega, T, D omega ya. Jadi dia pakai omega kalau di inverse-nya, ininya, D-nya itu. Nah, dalam bentuk umum continuous time Fourier transform ya, ke dalam bentuk Laplace, nah kita mengenal yang namanya sinusoidal kompleks ya, sinusoidal kompleks ya, sin ya, kosinus ya, kayak gitu ya. Nah, menjadi eksponensial kompleks ya, E pangkat ST ya. E pangkat ST berarti kayak E pangkat apa kemarin? Bentuk eksponensial kompleks itu kan kayak E pangkat J theta ya. Nah, yang mana dalam bentuk sinusoidalnya itu adalah cos omega plus J sin omega gitu ya. J sin omega. Begitu juga dengan nilai E pangkat minus J omega. Nah, dari bilangan kompleks eksponensial ini terbentuklah E pangkat ST. Nah, nilai S ini memiliki nilai kompleks ya. Jadi nilai S ini pada E pangkat EST ini, S ini memiliki nilai bilangan kompleks, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan real sama bilangan imajiner ya. Bilangan real sama bilangan imajiner ya. Jadi jangan lupa. Nah, kita mengganti bilangan sinusoidal kompleks ini menjadi kompleks eksponensial ya. Nah, dengan definisi kebentuk transformasi Laplace, yang mana kan tadi kalau representasi bentuk untuk Fourier dari XT dari domain waktu ke transformasi Fourier itu F XT ya, kayak gini ya. Nah, kalau ini kan Laplace ya, jadi L ya. Jadi lambang ini menunjukkan Laplace dari sinyal XT, yang mana dia ditulis dalam lambang XS. XS biasanya. Kalau X, J, omega, ya siapa ini? Resek. Nah, kalau Hazirin ya, saya ini dulu ya Hazirin ya. Mute bisa Hazirin, biar ininya nggak ganggu. Nah, jadi S ini merupakan transformasi Laplace ya, yang mana dia adalah
integral minus tak hingga sampai tak hingga untuk xt dikalikan dengan e pangkat min st dt terhadap dt ya. Nah, jadi dari xt menjadi xs ini disebut transformasi Laplace ya. Jadi ini ya, xt menjadi xs ya. Xs juga bisa menjadi xt dengan menggunakan transformasi inverse ya, inverse transformasi Laplace. Oke. Nilai S ya dilihat secara generalisasi dari nilai omega ya, bentuk omega ini S sama dengan ini adalah apa? Sigma kecil ya. Sigma plus J omega ya. Sigma plus J omega. Kemudian sigma ini adalah bagian dari S ini. Tadi apa dibilangannya? S ini adalah nilai bilangan kompleks ya, bilangan kompleks berarti si sigma ini melambangkan apa? Bilangan realnya gitu ya, bilangan realnya itu. Oke, nah nanti ini ada hubungan terkait dengan ROC tadi ya, region of convergence tadi ya. Nah jadi Laplace transform ini mengurangi dari CTFT yaitu continuous time Fourier transform menggunakan S sama dengan sigma plus J omega. Jadi Laplace transformnya itu menjadi XS yaitu sigma integral tak hingga sampai tak hingga minus tak hingga sampai tak hingga xt e pangkat minus ya sigma plus J omega T. Karena kan tadi rumusnya S T ya. Itu ST dt. Berarti S itu adalah sigma plus J omega. Oke. Nah, jadi F ini sama dengan Fourier ini XT dikali E pangkat min sigma T. Ya, itu. Yang mana nilai dari XT pangkat E pangkat minus apa namanya sigma T ini adalah bentuk dari transformasi Fourier. Seperti ini ya. Ini sinyal aslinya misalnya XT. Nah, ini bentuk dari nilai XT E pangkat min ini ya, E pangkat min sigma T-nya dari transformasi Fourier. Kemudian ekstra faktor ekstra dari E pangkat minus sigma T ini kadang-kadang disebut juga sebagai convergent factor, faktor konvergen. Karena when chosen properly gitu ya, saat ditentukan dia akan membentuk ya suatu convergent integral converge untuk beberapa sinyal yang mana dia tidak akan apa membentuk bentuk wilayah konvergen yang lain. Pada contohnya itu adalah kita sebut saja sinyal AUT ya. Sinyal AA ini adalah amplitudenya ya, yang mana tidak memiliki yang namanya apa? Current pula. Continuous time Fourier transform karena nilai integralnya tidak konvergen ya nilainya. Karena kan UT ya, nilai UT itu apa? Nilai UT. Sinyal UT ingat ya. Nah, jadi A ini melambangkan ini, yang ini ya UT ya. Gitu. Oke, nah tapi jika kita jumlahkan nilai faktor konvergennya dan nilai bagian realnya dari si S ini, tadi sigma ini, kita dapat memilihnya dengan chosen properly ya, dan bisa memilihnya dengan tepat gitu ya. Yang mana si FT integral ini akan konvergen, yaitu XT sama dengan AU T yang mana dia dikonvert menjadi XJ omega. Nah, integral minus tak hingga sampai tak hingga AUT pangkat dikalikan E pangkat min JWT dt sama dengan A ini adalah suatu konstanta tadi ya kita keluarkan ya. Kemudian ini tidak konvergen. Nah, ini nilainya tidak konvergen. Nah, tapi saat dia XT sama dengan A E pangkat min sigma T U di UT dikonvert menjadi transformasi Fourier yaitu XJ omega dalam domain frekuensi. Nah, menjadi integral minus tak hingga sampai tak hingga untuk A dikali E pangkat minus sigma T UT, E dikali dengan E pangkat minus J omega T dt, yang mana A-nya
konstanta, diintegralkan karena dia ini ya, kan ini ya tadi bentuk, aduh kok miring ya. Kan bentuknya gini ya, UT itu. Nah, anggaplah ini A-nya ya, berapa lah A-nya, nggak tahu ya. Nah, dia kan kayak gini. Nah, otomatis di sini 0 kan. Di sininya tak hingga ya, di sininya tak hingga. Berarti dia batas atasnya itu adalah tak hingga, batas bawahnya 0 ya. Makanya 0 sampai batas tak hingga. A-nya itu misalnya 3, 4, 5 nilai amplitudenya ya. Nah, jadi E pangkat minus plus J omega T ya dikalikan dengan ini ya. Ininya. Kan, oke, karena nilai UT itu kalau diintegral 1 ya gitu ya. Kemudian, nah ini memiliki nilai konvergen ya, yang mana jika sigmanya lebih besar dari 0. Nah, ini ada nilai konvergennya. Jadi nanti akan kita sampaikan. Nah, jika sebuah sistem dari continuous time yang LTI, linear time invariant, dia tereksinasi oleh eksponensial kompleks, yaitu XT, sinyal XT-nya sama dengan AE pangkat ST, yang mana A dan S ini setiap yang mana A dan A ini adalah nilai amplitudenya dan S ini setiapnya memiliki yang mana S ini memiliki nilai bilangan kompleks ya. Kemudian respon sistem juga sebuah eksponensial kompleks ya yang memiliki bentuk fungsi yang sama kecuali penjumlahan dari bilangan kompleks yang konstan. Oke. Nah, respon ini itu adalah konvolusi dari eksitasi respon impuls. Kita sudah belajar yang namanya konvolusi. Lebih tepatnya kalian sudah belajar konvolusi lebih dulu sebelum UTS sama dosen sebelum-sebelumnya dan sudah saya singgung juga terkait dengan konvolusi yang mana dia hasil perkalian dari kedua sinyal yaitu sinyal eksitasi dan sinyal sistem gitu ya. Oke. Nah, Y ini adalah YT adalah sebuah sinyal keluaran yaitu dari konvolusi ya, yaitu minus tak hingga sampai tak hingga untuk H tau dikalikan XT min tau D tau ya. Yang mana sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga atau dikalikan dengan A X ininya ya. Karena kan ini XT-nya itu adalah ini, XT-nya sama dengan A dikali E pangkat ST. Nah, jadi XT-nya menjadi A E pangkat ST min tau ya terhadap D tau. Oke. Nah, nilai dari kuantitas HS-nya ini ya, nilai dari si HS-nya ini, sistemnya ini, respon sistemnya itu adalah minus tak hingga sampai tak hingga H tau dikali dengan E pangkat min S tau D tau. Nah, inilah yang disebut dengan transformasi Laplace pada HT. Oke, HS ini ya. HS ini adalah transformasi Laplace dari HT. Kemarin kan ada HJW gitu ya, ada HJW gitu. H omega atau HJW ya. Aduh, kenapa ini? Harusnya gimana ya? Ada nggak? Oh ya. Hilang. 6 apa ya kemarin saya lupa ini 6 plus J3 ya seingat saya ini ya 6 plus J3 ya ini 6 plus J3 kemudian ini E pangkat 3 min J2T ya. Jadi 6 plus J3 dikalikan dengan E pangkat 3 minus J2T. Nah, ingat nggak masih ingat kan cara mengalihkan, membagi bilangan kompleks? Masih ingat kan? Maksudnya nggak perlu saya ajari ulang ya ke matek ataupun ke rangkaian listrik ya terkait dengan ini bilangan ini perkalian sama
pembagian bilangan kompleks? Masih ingat? Masih tahu cara nyari ini? Sudutnya? Harusnya tahu ya. Pakai arkus tangan ya. Ayo, silakan buka matek 1 atau gerakan listriknya gitu ya. Silakan dibuka biar tidak mengulang ya. Paling enaknya itu ada bentuk rektangular sama bentuk polar ya. Kalau pembagian sama perkalian paling enaknya menggunakan untuk apa? Dengan bentuk polar ya, bentuk polar. Kalau pengurangan, penjumlahan paling enaknya pakai rektangular ya, bentuk rektangular ya. Oke. Oke. 3 min J2, anggaplah ini adalah 5 plus J2 misal ya. Kemudian ada 5, 45. Yang mana rektangular, yang mana polar? Rektangular yang sebelah kiri, Pak. Oke, ini ya, polar yang kanannya. Oke. Jadi harus tahu. Nah, jadi kalau kita mau nanti ada kayak gini misalnya. Nah, ini masih dalam bentuk apa ini? Rektangular, Pak. Rektangular ya, berarti enaknya kita polarin dulu ya kalau untuk dibagikan ya. Kayak gitu. Jadi silakan untuk mengingat-ingat pelajaran sebelumnya ya. Nah, di sini diberikan XT-nya segitu ya, yang mana sama ini setara dengan ini maksudnya ya. Kemudian HT-nya itu, sistemnya itu adalah sinyal sistemnya itu E pangkat min T UT. Nah, kemudian diketahui HS ya, HS itu 1 per S plus 4. Nah, jadi gimana sih dapat 1 per S per 4? Nah, ini sebenarnya cara gampangnya itu adalah ini nanti. Ada nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini. Ini adalah yang namanya cara cepat untuk mencari ya. Jadi kalau ada nilai UT itu sama dengan 1 per S. Ya, kalau dia ada E pangkat minus alpha T berarti dia 1 per S plus alpha. Yang mana nilai regionnya itu berarti sigma lebih besar dari minus minus alpha ya. Sedangkan kalau dia minus E pangkat minus E pangkat minus alpha T U pangkat minus T berarti dia ininya 1 per S plus alpha. Nilai regionnya itu lebih kecil, sigma lebih kecil dari minus. Nah ini ya. Jadi ini adalah cara cepatnya. Boleh di screenshot juga gitu ya. Nanti biar gampang. Di Google juga banyak ya. Kalau kalian mau lihat rumus-rumusnya. Nah, jadi dari ini kan ada E pangkat minus pangkat T ya. Berarti tadi kita dapat rumusnya 1 per S plus 4. Yang mana nilai sigmanya adalah lebih besar dari minus 4 ya. Gitu. Nah, ini S-nya. Ya. Dalam kasus ini, S ini adalah yang ini ya. Ini ya. S ya. Tadi S itu adalah bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks yang mana S sama dengan 3 minus J2. Yang mana sama dengan sigma plus J omega ya. Sigma plus J omega. Dengan nilai omeganya ataupun sigma itu sama dengan 3 lebih besar dari minus 4. Dan omeganya sama dengan minus 2. Oke. Kenapa dapat nilai W-nya sama dengan minus 2? Ya karena ini tadi kan. Sigma plus J omega. Berarti omeganya itu 2 ya, minus 2. Nah, dari itu kan kita dapat ya hasil perkalian yang mana 1 per S4, S-nya itu adalah ini ya, S min J2 ya, yang mana sigma plus J omega ya. Kemudian sigmanya ini ya, omeganya ini, jadi dapatlah 1 per S plus 4, yaitu nilai dari XT-nya mana? Nilai XT-nya ini tadi. Nilai XT-nya atas, yaitu 6 plus J pangkat 3, J3. Dikalikan E pangkat 3 min J2T. Itu CXT-nya. HS-nya yang tadi yang ini. Ya. Ya, kemudian
Setelah kita lakukan pembagian menggunakan metode pembagian biasa, tapi dengan polar ataupun dengan metode rektangular yang lainnya, silakan ya untuk mencari besaran ininya ya, besarannya itu si ininya, apa namanya itu, magnitudenya ya, kemudian si ini sudutnya ya. Nah, respon ini ya bentuk sama bentuknya ya, seperti si eksitasi ya, yang ini ya, ini tadi sama kan bentuknya. Oke, bentuknya sama, cuma udah berbeda ya. Bentuknya sama, cuma berbeda. Nah, jadi harus kalau bisa bentuk masukan sama keluaran itu sama, karena dia tadi sistem LTI ya, linear time invariant. Jadi keluaran sama masukan kalau bisa harus sejenis ya. Nah, oke. Jadi respon dari fungsi ini ya terbentuk bentuknya seperti eksitasi tadi ya. Namun hasil penjumlahan dari different complex constant ya. Jadi sebuah konstanta yang berbeda ininya nilai kompleksnya. Nah, ini hanya terjadi ketika si eksitasi ya itu adalah nilai eksponensial kompleks. Nah, dan itu membuat nilai eksponensial kompleks ini menjadi unik gitu ya, unix ya. Oke, nah ini fungsi transfer ya, yang mana fungsi transfer menggunakan lambda ya. Sama ya kayak tadi ya, nilai YS ya, ini adalah kita menentukan transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace YS dari respon YT ya. Jadi kan kalau Y, YW, Y omega kemarin ya. Nah, kalau ini YS ya. Dan linear time invariant system dengan respon impuls HT untuk eksitasi nilai sinyal masukan XT. Nah, YS ya dari sinyal respon ini transformasi Laplace sigma integral minus T hingga sampai T hingga YT dikali dengan E pangkat minus ST ya DT. Nah, ini integralnya itu integral minus T hingga sampai T hingga untuk HT dikonvolusikan dengan XT dikalikan dengan E pangkat min ST. Jadi YT ini ya konvolusi ini. Oke, gimana? Udah beranak belum kepalanya? Udah ini ya, udah kayak Shinchan itu, habis kena hajar maknya, jadi benjol-benjol ya. Udah gitu belum kepala kalian? Kalau saya sih saya lebih enak belajar Laplace ya ketimbang Fourier. Karena Laplace itu ada ininya jadi ada shortcutnya itu, membuat lebih gampang itu. Kayak gitu. Saya emang lebih suka yang shortcut gitu ya. Karena otak saya juga agak rada pendek gitu. Jadi cari yang jalan pendek aja lah. Kalau bisa diperpendek nggak usah diperpanjang lah kayak gitu ya. Nah, gitu juga kalian kayak gitu. Oke. Jadi integral minus T hingga sampai T hingga integral dari H tau X dikalikan sinyal X T min tau D tau ya. X E pangkat min ST D tau. Ingat ya, konvolusi ya. Karena hasil konvolusi itu adalah hasil shifting ya. Yang mana ada sebuah sinyal digeser membentuk sebuah sinyal baru yaitu YT. Ya enggak? Jadi harus ingat ya. Jangan lupa ya. Minimal pas ujian nangis lah gitu. Oke, YS ya. Ini. Jadi misalnya kita berikan yang mana nilai YS sama dengan minus dari integral dari minus T hingga sampai T hingga H tau D tau, kemudian integral minus T hingga sampai T hingga XT min tau E pangkat min ST D tau. Nah, kita biarkan kita anggaplah gitu si sorry. Lambda sama dengan T min tau dan lambda ini sama dengan DT ya. Ya sehingga YS sama dengan integral minus T hingga sampai T hingga H tau D tau integral minus T hingga sampai T hingga X lambda dikalikan E pangkat minus S lambda plus tau ya. Karena tadi kita lambda sama dengan T minus tau ya. Jadi ini adalah lambda ya. Oke. Nah, jadi dari ini sama dengan integral minus T hingga sampai T hingga H tau E pangkat minus ST
D tau, S tau, D tau, ini adalah HS. Sedangkan integral minus tak hingga sampai tak hingga X lambda dikali dengan E pangkat minus S lambda D lambda, ini sama dengan XS-nya ya. Ini adalah sebuah respons sistem untuk transformasi Laplace, dan ini adalah hasil ya dari sinyal XT menjadi XS di transformasi Laplace. Sehingga bentuk transformasi Laplace untuk keluaran YS ini menjadi YS sama dengan HS dikali XS. Sama kayak Y J omega sama dengan H J omega dikali dengan X J omega ya. Y omega sama dengan H omega dikali X omega ya. Nah, kita ada contoh. Nah, contohnya itu jika diketahui sebuah sinyal XT ini adalah UT dan HT sama dengan E pangkat minus 4T UT, kita disuruh tentukan nilai YT. Ya, ingat tadi ya, YS, bentar. Nah, sebenarnya di dalam soal ini, aduh, mana tadi? Oke. Nah, sebenarnya di dalam soal ini hanya diminta YT. Nah, tapi nanti kita juga mesti tahu YS-nya apa. Ya, jadi kan YT itu adalah XT dikonvolusi dengan HT ya. Oke. Ataraga cak nyonya T. Oke, X. Kenapa tidak balik sama ini? Sama Adit barengan? Enggak, Pak. Oke, sekosan kan ya? Oke. Jadi XT dikonvolusi dengan X tau ya. X tau HT ya. Jadi sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga X tau HT min tau D tau ya. Oke. Jadi yang digeser-geser itu adalah sebuah sinyal sistemnya. Sehingga kalau kita ubah lagi minus tak hingga sampai tak hingga U tau ya. Kita change ya. XT-nya menjadi UT ya. Karena dia D tau menjadi U tau ya. Nah, HT-nya menjadi E pangkat minus 4T UT. Jadi E pangkat minus 4T T minus tau. Kemudian T yang di sini jadi UT min tau. Jangan lama-lama putau ya. Beda lagi ya. Tahu putau nggak sih kalian? Ada tahu putau nggak? Apa tuh, Pak? Masa nggak tahu putau? Narkoba, Pak. Iya. Jenis narkoba ya. Saya masih polos, Pak. Ada woi, siapa yang jawab ini tadi? Saya, Pak. Rizaldo, oke. Oke. Rizaldo ya. Rizaldo yang sering balas Instagram saya ya. Oke, saya tuh sebenarnya kalau diajak guyon ya, diajak serius ya serius ya, diajak bercanda, diajak enjoy santai, saya santai juga ya. Jadi tergantung lawan saya ya. Rizaldo ini sering balas WA saya ya gitu. Bukan WA sih, Instagram status ya. Jadi bestie ya di IG ya. Oke. Siap, Pak. Siap. Kamu 2020 atau 2019? Iya, Pak, 19, Pak. Oh iya. Maaf ya, ini nyebut angkatan. It's okay, Pak. Oke. Oke, nah jadi ini ya tadi udah. Jadi si YT kita ketahui yang mana, ingat tadi ya, yang mana nilai dari UT ya. Kan kayak nilai UT tadi adalah dari 0 sampai minus tak hingga ya, 0 sampai minus tak hingga. Jadi dia 0 sampai nilai ini ya. Oke, nilai ini ya. Jadi minus tak hingga itu adalah representasi bentuk umumnya. Tapi saat sudah di seperti ini kan sudah ada. Jadi kita udah dapat sih nilai ini. Sehingga si ininya dari ya batas ini dapat dari 0 sampai integral 0 sampai T E pangkat minus 4T minus tau D tau ya sama dengan E pangkat minus 4T-nya itu dikeluarkan. Nah, ini kan kalau kita keluarkan menjadi E pangkat minus 4T dikali dengan E pangkat 4 tau kan ya, kalau dipisah ya. Nah, karena ini terhadap D tau, berarti apa? T-nya kita keluarkan aja ya, gitu ya. Atau karena dia T ini, kan kalau dia 0, jadi 1 kan ya, konstantanya. Nah, jadi kita keluarkan aja ya, nilai konstantanya.
Ya. Jadi integral 0 sampai T, E pangkat minus 4 tau D tau. Nah, setelah kita integral ya, ini jadi seperempat E pangkat minus 4T diintegral jadi apa? E pangkat minus 4T diintegral jadi apa? Minus Minus 1/4 E pangkat min 4T, Pak. ya, minus 4T. Oke, nah jadi kita masukin 0 sama T-nya itu ya ke dalam ini ya, setelah diintegralkan ya, batas atas sama batas bawahnya ya, batas bawahnya kan kalau dia tahu ya, jadi ini menjadi 1 ya, ini minus 1. Nah, dia kemudian seperempat, ini untuk T yang meninggalkan ini. Karena T-nya itu hanya T gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyari dia 1, 2, 3, dan berapanya enggak. Karena kan tadi 0 sampai tak hingga ya. Jadi kita mencoba untuk ya udah T aja gitu ya. Sehingga dapatlah nanti hasil perkaliannya ya jadi 1 minus hasil integralnya 1 minus E pangkat minus 4T per 4 ya. Per 4 T lebih besar dari 0, T lebih kecil dari 0. T lebih besar dari 0 untuk nilai ini ya. Sehingga dapat dari nilai ini bisa kita pisah, yaitu seperempat dikali dengan 1 per minus seperempat dikali dengan 1 minus E pangkat minus T UT ya. Nah, oke, ingat ya tadi dibilangnya sejenis linear time invariant. Nah, karena dia ada UT ya, berarti ini ya udah ya, nilai UT-nya ya. Sejenis ya, LTI ya. Oke. Jadi nilainya ini. Nah, kita udah dapat nih, Bro, nilai X ininya, nilai XT-nya. Jadi kita tinggal cari apa? Cari nilai keluaran dalam bentuk transformasi Laplace ya. Nah, coba kalau kita langsung pakai transformasi Laplace. XT sama dengan UT. Nah, kalau sudah ada yang screenshot belum tadi? Coba. Kalau sudah ada yang screenshot belum? UT sama dengan seper S. Yang tadi ya, cheat yang saya kasih di tadi ya, yang oke. Nah, seper S. Nah, jadi UT ini adalah seper S ya. Kemudian E pangkat minus 4T UT ini kalau kita lihat di rumus tadi adalah 1 per S plus 4 ya. Oke, nilai ininya, nilai ini tadi. 1 per S plus 4. Jadi, kalau kita ingat tadi rumus transformasi Laplace untuk mencari keluaran YS, yaitu YS sama dengan XS dikali HS, ya kan? Oke, SS dikali HS ya. Jadi, karena kita sudah dapat, ya udah kita kalikannya seper S dikali 1 per S plus 4. Oke. Karena ini ada seper S plus 4, ya udah berarti kita sama-sama dikalikan seperempat ya. Kalikan seperempat, sehingga nanti dapatlah nilai YT-nya itu adalah seperempat dikali 1 minus E pangkat minus 4T UT. Sama ya dengan ini ya. Gitu ya. Nah. Oke, ini dalam bentuk YS, ini dalam bentuk UT ya. Oke. Ini bentuk YS-nya. Nah, setelah kita inverse menjadi YT, ya dia menjadi ini. Ya, seperempat 1 min E pangkat min 4 UT. Ya. Ingat kan tadi seper S sama dengan UT ya. Nah, berarti seperempat per S sama dengan seperempat. Ingat. UT kan. Oke. Oke. Nah, ini ada cascade connected system ya, yaitu hubungan bertingkat ya. Hubungan bertingkat yang mana sebuah sinyal masukan yang sudah transformasi Laplace XS ya, dia masuk ke sebuah sistem sehingga dapatlah perkalian XS dikali H1S. Kemudian hasil ini keluaran Y1 ini masuk ke dalam H2
ya, sehingga dapatlah YS sama dengan si ini dikalikan dengan ini, atau Y1 dikali H2S ya. Sehingga ditulis XS ya sama dengan XS masuk ke dalam sebuah sistem, yaitu H1S sama dengan H2S, S1S dan H2S, sehingga keluarlah YS, yang mana YS-nya itu XS dikali H1S dikali dengan H2S ya. Cascade Connecting System, yaitu sistem yang bertingkat. Nah, kemudian ada time limited signal ya. Jadi sebuah sinyal yang mana waktunya terbatas ya. Nah, jika XT ini sama dengan 0 ya, untuk nilai T lebih kecil dari T0 ya, yang mana T ini lebih kecil dari T0 dan T ini lebih kecil dari T1 ya. Nah, ini disebut dengan sebuah sinyal yang terbatas ya, time limited signal. Nah, kemudian jika si XT ini ya nilainya itu adalah bounded ya, untuk nilai semua T ya, bounded ya, terbatas ini, bounded time. Nah, transformasi lapas ya, integral dari transformasi lapas dia konvergen ya, ruang region itu. Dan transformasi lapas ini ada untuk semua nilai S ya. Jadi transformasi lapas ada untuk nilai S. Oke. Nah, jadi ini ya, gitu ya. Oke. Nah, ini ada existence of Laplace transform ya. Jika diberikan sebuah sinyal masukan XT yaitu rektangular T. Rektangular kayak gimana bentuknya? Kayak gini ya. Oke ya. Ini oke, kurang lebih lah ya, anggaplah ya. Oke, agak muter-muter lah nengoknya. Kemudian ini rektangular T, kalau ini ya, yang mana dia rektangular T ini setara dengan U T plus setengah minus U T minus setengah. Ya enggak? Kan kayak gini ya. UT itu kan kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, kalau nilai X rektangular kan dia bentuknya kayak gini. Jadi yang minus setengah ya. Minus setengah ini dia ini si ini ya. Si sebuah sinyal rektangular sebuah sinyal UT ke sini dan sebuah sinyal rektangular yang ke sini. Nah, saling memotong. Jadi terbentuklah nilai bilangan. Ya, jadi terbentuklah nilai ini ya, ruang yang namanya rektangular tadi. Nah, jadi kita disuruh mencari yang namanya transformasi lapas ini ya, XS ini, yaitu XS sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga rektangular T E pangkat min ST. Ingat ya, tadi kan XT ya. Ini ya, XT-nya rektangular kan. Nah, sama dengan minus setengah sampai setengah ya, minus setengah sampai setengah dikali dengan E pangkat minus ST ya. dt. Oke. Nah, dia sama dengan E pangkat minus S per 2 dimasukin setengah sama minus setengahnya ya ke dalam dalam integral E pangkat minus ST ya. Mana kan min seper E min seper S ya kita, min seper S. Nah, ini kemudian dari ini ya kita saling apa namanya itu? Minus S ini naik ya, minusnya sehingga jadi E pangkat S per 2 minus E pangkat minus S per 2 per S. Nah, dalam kondisi ini seperti tadi ya, nilai transformasi Laplace-nya ada untuk sebuah nilai S. Nilai transformasi Laplace-nya ada untuk semua nilai S. Ingat ya, nilai S tadi adalah sama dengan bilangan kompleks plus J omega. Oke, nah kemudian ada right and left side signal. Sinyal kanan dan sinyal sisi kanan dan sinyal sisi kiri. Nah, ya. Ini ada T0, ini ada right side ya ke sini. Ya, kemudian left side ke kiri arahnya ya. Kayak tadi ya, left side dan right side ya. Nah, ruang-ruang right side sama left side ini akan membentuk namanya ROC tadi ya. ROC tadi. Ini ya, right side ya ke kanan yang mana dia E pangkat alfa T U T minus T0 ya, untuk nilai alfanya ini adalah bilangan real ya, sedangkan
Sedangkan untuk left side ya ke kiri dia XT sama dengan E pangkat beta T0 minus T. Beda ya. Kalau T0 minus T berarti pencerminan ya. Ya enggak? Nah, ini. Betanya itu adalah bilangan real ya. Ini contoh ya, right side eksponensial ya. Yang mana nilai XT ini adalah E pangkat alpha T U T min T0. Alfanya ini adalah bilangan real R. Kemudian XS ini adalah integral T0 sampai hingga ya. Ini kan T0 ya. Ya, batas bawahnya. Kemudian batas atasnya itu adalah T ya. Jadi tidak diketahui T-nya berapa, jadi hingga ya. Nah, kemudian XS-nya itu dari UT min T0 ya. Hasilnya jadi E alpha T E pangkat min ST dt. Sehingga integral dari T0 sampai hingga E pangkat alpha minus sigma T E minus J omega T dt. Gitu. Ya. S-nya kita pisah jadikan sigma plus J omega ya, minus dalam kurung sigma plus J omega. Nah, karena nilai alpha tadi adalah bilangan real, ini tadi ya, alfanya bilangan real, maka sama-sama real itu kita pindahkan, kita kelompokkan seperti itu. Nah, jika nilai real dari S ini sigmanya lebih besar dari alpha ya. Jadi sigmanya lebih besar dari alpha. Oke. Kemudian ada left side ya, hampir sama ya. Ini ya pencerminan tadi untuk nilai B adalah realnya minus tak hingga sampai tak hingga ya, minus tak hingga sampai ini ya. Ya, dia kan dari sini ya, minus tak hingga sampai T0 ya. Minus tak hingga sampai T0 yang mana E beta ya, E beta T dikali E pangkat min ST kita samakan tadi ya. Kita kelompokkan dengan real sama imaginary. Nah, nilai dari real ini sigmanya lebih kecil dari beta ya. Jadi kalau dia ke kiri pokoknya left side ini sinyal sisi kiri ini dia nilai betanya lebih kecil dari si sigma. Nilai sigmanya lebih kecil dari beta. Pokoknya kayak gitu. Kebalikan dari si right tadi. Nah, ini ya. Ini ada dua kondisi yang mana menunjukkan right side dan left side untuk menentukan nilai region dari convergent ini, yaitu ROC dari Laplace transform ya. Nah, jadi ini ya, yang mana dia omega, ini alpha ya, ini adalah untuk si sigma. Nah, dia kan tadi sigma lebih besar dari alpha ya. Berarti ke kanan ya. Yang ini si sigma lebih kecil dari beta. Berarti ke kiri ya, seperti itu. Nah, nanti mereka akan saling bertemu seperti itu, left side sama right side. Oke, cukup ini ya. Jam berapa sekarang? Jam 14.10. Oke. Ini yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kalau diketahui sebuah sinyal eksponensial kompleks ya, E pangkat minus del alpha T UT ya, dia kalau ditransform menjadi 1 per S plus alpha. Ya. Nah, karena dia right side ya, jadi sigmanya ini lebih besar dari alpha, otomatis nanti dia ke sisi kanan, ya, kurang lebih. Nah, kalau dia E minus E pangkat min AT alpha T U pangkat minus T, ini tadi pencerminan. Berarti dia 1 per S plus alpha. Yang mana nilai sigmanya lebih kecil dari minus alpha. Jadi kurang lebih nanti kayak gini. Kayak gini. Ya, ke kiri dia. Oke. Jadi tadi kan analoginya itu adalah ini adalah si sigmanya ya, nilai alfa misalnya ya, nilai alfa misalnya ini omega. Nilai alfa mah kayak gimana bentuknya? Kayak ini ya. Ini jangan lupa lah pokoknya ya. Ini kita ingat-ingat ya rumus ini ya. Rumus ini
Ya. Jadi kalau seandainya ada diketahui sin omega T UT, berarti sama dengan apa Laplasnya? Berarti omega 0 per S apa? S kuadrat plus omega kuadrat ya. Kalau dia nggak ada ininya. Tapi, nah, kemudian kalau dia cos omega T UT sama dengan, karena dia nggak ada ininya, berarti jadinya S per S kuadrat plus W0 kuadrat. W omega kuadrat. Ya, oke. Ya, ini bentuk tambahan cheat yang lain. Beda dia kalau dia pencerminan ya. Pokoknya kalau dia udah minus E ya, pencerminan UT, nah berarti dia apa namanya regionnya di ini ya. Regionnya life site ya. Oke. Oke. Nah, ini ada contoh. Tentukan transformasi Laplace jika diketahui xt sama dengan E pangkat minus T UT dijumlahkan dengan E pangkat 2T U minus T. Ini ada dua sinyal kompleks ya, penjumlahan dari sinyal kompleks, yang mana kita pertama dari E pangkat minus T UT, Laplace-nya kan gampang tadi ya, 1 per S plus 1 ya. Karena kan konstantanya 1 cuma E minus 1T ya. Jadi karena dia ini left side, right side. Left side, right side. Left, right, Pak, right. Kamu mau ngomong left, tapi ketemu light tadi gitu ya. Beda ya, itu bukan kanan ya, tapi ringan. Oke. Kanan ya, yaitu right ya. Right ya. Kenapa right? Jelas dari sini ya, dia nilainya tidak pencerminan, kemudian nilai dari sigmanya lebih kecil, lebih besar dari minus 1. Berarti polnya di sini ya, kurang lebih anggaplah ya. Karena kan nilainya imajiner tadi ya, nilainya real ya. Jadi S sama dengan minus 1. Nah, karena dia kanan, berarti ke kanan ya, ininya, regionnya. Nah, kemudian ada E pangkat 2T U minus T. Nah, kira-kira ini right atau left? Left, Pak. Left ya, left group ya. Kemudian integral ya ini ya Laplace ya menjadi 1 minus ya, minus 1 per S minus 2. Nah, karena dia left, jadinya sigma lebih kecil dari 2. Jadi dia sigmanya S sama dengan 2 ya. Ini ya dibalik aja ini ya, dibalik aja ini S sama dengan minus 1 gitu. S-nya jadi ke kanan. Karena yang kiri ini ke kiri ya, yang kiri ini ke sini ya, yang kirinya kan ke sini. Ya enggak? Yang kirinya ke sini. Sedangkan yang kanannya itu dia ke kanan gitu. Ke sini. Ya, jadi terbentuklah ROC-nya ya. Ini ROC-nya. Oke. Terbentuk. Jadi dapat diketahui XS-nya ataupun transformasi Laplace-nya ini sama dengan dari E pangkat minus T UT plus E pangkat 2T U min T adalah 1 per S plus 1 dikurang atau minus 1 per S min 2. Dengan ROC-nya itu adalah minus 1 lebih kecil dari sigma lebih kecil dari 2. Oke? Oke, baterai ya. Nah, kalau di sini adalah kita mencari inverse-nya. Sebenarnya lebih gampang juga menggunakan rumus yang tadi ya, rumus tadi ya. Ini kan ada diketahui transformasi Laplace. Nah, kita diminta buat nyari xt-nya, bentuk awalnya. Nah, ingat ya, berarti dia bentuknya ya pasti eksponensial kurang lebih. Nah, kalau dia ada 4 per S plus 3, kemudian minus. Nah, dari sini kita bisa lihat kira-kira yang mana live, yang mana left. Yang right 4 per Sama S. siapa itu right.
Oke, mantap Farhan. Ini right. Yang left, min 10 pot S min 6. oke, ini left ya berarti. Nah, dari sini kita tahu ya, batasnya dari minus 3 lebih kecil dari sigma, kemudian lebih kecil dari 6 ya. Oke. Kemudian dari sini bagaimana cara kita mencari inverse-nya, ya tinggal pakai rumus tadi sih sebenarnya ya. 4 per S plus 3. Ingat apa tadi? Ingat UT ya. Iya enggak? Ingat UT. Nah, apa tadi rumus UT? 1 per S. Ya, 1 per S. Nah, kemudian kalau ini kan ada S plus 3. Berarti kita lihat kira-kira yang mana yang lebih mendekati. Yang ketiga, Pak. Ini ya, yang ini. Nah, jadi E pangkat minus AT UT 1 per S plus A. Nah, jadi kira-kira kita menggantinya dengan apa? 4 per S plus 3. Berarti menjadi, anggap ini 1 tadi ya, ini alfa ya. Menjadi 4 E minus 3 T ya. Kemudian ada minus 10 S minus 6. Nah, karena ini left tadi pasti apa? Pasti minus T ya. Pasti minus T ya. Jadinya apa? 10 10 E pangkat 6T U minus pangkat 7. min ya. Nah, ingat ya, kalau dia min berarti di sininya plus ya. Plus Karena dia nanti S sama dengan 6. Ini S sama dengan minus 3. Ya. Berarti 10 E pangkat 6 T U T ya. Oke. U min T maksudnya. Nah, kayak gini ya nantinya. Oke. Nah, ini kemudian tentukan inverse dari ini. Udah tadi ya? Oke. soalnya sama tuh, Pak. Oke. Nah, di sini bedanya di nilai regionnya. Ya. Di sini nilai regionnya. Berarti dari sini kalau yang soal yang seperti ini, ya, berarti ROC memberitahu kita bahwa kita harus inverse transformasi ke dalam right side-nya. Kalau ini kan right side ya dan left side ya. Kalau ini right side aja. Ya, karena kan sigma lebih besar dari 6. Berarti kan kurang lebih nanti ini 6. Nih, berarti right side doang ya. Kita ubah ke right side. Nah, jadi yang ini jangan di apa? Jangan jangan dicerminkan. Kalau dia tadi ada left-nya berarti ini jadi U minus T. Nah, itu bedanya ya. Kalau ini kan right aja. Nah, kalau ini right dan left. Nah, berarti kalau right aja berarti dua-duanya tidak ada pencerminan. Ini siapa ya? Pak izin ke toilet. Apa itu toilet? Oke. Nah, ini kalau ini apa kira-kira? Sigma lebih kecil dari minus tak hingga. Berarti kurang lebih minus tak hingga ini ya. Nah, ini sigmanya. Salah. Ini enggak sigmanya di sini aja. Berarti apa? Berarti ini dua-duanya Left, Pak. dua-duanya left ya, dua-duanya left ya, sehingga di grup sepi gitu ya. Oke, dua-duanya left berarti dia dua-duanya pencerminan. Nah, jadi hati-hati dengan ini ya. Beda ini ya, beda diketahui ROC-nya itu ya, sigmanya ini beda hasilnya. Jadi so we have to be careful, jangan terlalu tergesa-gesa ya, diamati dulu.
Oke, ini ada transformasi lapas. Oke. Ini cara mencari ini juga ya, untuk nilai inverse ya, nilai inverse Laplace. Nah, jadi inverse Laplace ya transformasinya bisa ditemukan dengan cara-cara yang tadi gitu, menggunakan integral versi integral yang tadi ya. Tapi kadang ya ada tipe-tipe Laplace yang dia memiliki rasio polinomial ya dalam S-nya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kira-kira tidak bisa langsung cara cepat kayak gitu ya. Jadi kayak GS sama dengan BM S pangkat M plus BM bla 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 seperti itu. Nah, kemudian ada denominator ya dapat difaktorkan ya. Kemudian kita letakkan ke dalam bentuk seperti yang ada di bawah ya. BM pangkat SM ditambah BM minus itu sama ya pangkat ininya. Tapi yang di bawahnya menjadi S minus P1, S minus P2 dan sebagainya. Ini bentuk polinomial. Nah, kita bisa carinya ya. Kita asumsikan tidak ada pengulangan pol ya. Yang mana N-nya lebih besar dari M. Kita buat ini lebih proper ya dalam bentuk S. Mana ini possible untuk ditulis dalam bentuk fraksi yang parsial, terpisah-pisah seperti itu. Nah, jadi misalnya DGS K1 per S min P1 plus K2 min SP2 ya untuk pol 1 pol 2-nya ya. Dan seterusnya. Oke, kita ini ya bisa ambil contoh ya. Untuk nilai HS itu diketahui sama dengan 10S, S plus 4, S plus S. Nah, kita nggak tahu nih misalnya mau mencarinya kayak gimana. Tapi di sini pol 1, pol 2-nya sudah ada. Nah, kita bikin K1 per S plus 4 plus K2 S4. Ya. Oh enggak, masuk ini sudah ada di soal, mohon maaf. Ini sudah di soal ya. K1 S plus 4 plus K2 S plus 9. Sigma lebih besar dari minus 4. Berarti ini right ya. Ini right. Ini right. Nah, kita disuruh tentukan HT-nya. Berarti apa? Dicari inverse-nya bentuk HT-nya ya. Nah, jadi K1-nya ya kita tinggal nilai ini kita kalikan dengan nilai K1. K1-nya apa? Nilai S dari S plus 4 ini ya. S1 plus 4 kita coret meninggalkan 10 per S plus 9 ya. Yang mana nilai S ini adalah ininya minus 4 ini dari ini. Ya. S minus 4. Jadi 10S per S plus 9 sisanya tadi, S-nya sama dengan minus 4, menjadi ini dikali dengan minus 4, ini sama dengan minus 4. Jadi 10 dikali minus 40, minus 4 ditambah 9, jadinya 5. Minus 40 dibagi 5 sama dengan minus 8. Kemudian untuk K2-nya, kita masukin S plus 9 sama dengan S minus 9 ya. Kemudian kita coret ke dengan S plus 9, tinggal 10S per S plus 4. Nah, S-nya tadi adalah minus 9, ya, jadi minus 90 per minus 5. Ya, 90 bagi 5, 18. Jadinya dapat 18 ya, minus 90 bagi minus 5. Jadi dari sini diketahui ya, nilai K1-nya ini adalah minus 8, K2-nya dapatlah 18. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa nyari, kita kan mau cari HT ya, berarti kita kalikan nilai HT-nya itu, nilai HS-nya ini, ya, kita kalikan. Kira-kira dikalikan apa nih biar dapat kayak gini? Dikalikan silang ya, dikali silang ya, dikali silang. Jadi min 8S dikali dengan minus 72, minus dikali 9 dapat minus 72, kemudian 18S dikali dengan 18 kali ditambah dengan 18 kali 4 yaitu 72. Sehingga didapatlah nanti nilainya sama dengan 72 di minus 72 sama dengan 72 habis. 18S dikurang 8S sama dengan 10S. Jadi
Dapat kan? Sama kan? Nah, ini kayak kita cross check juga hasil kita udah benar apa belum. Jadi kita meng-cross check-nya dengan cara ini. Nah, jadi dari 10S, S plus 4, kemudian S plus 9. Nah, nilai HT-nya itu dari sini ya, nilai HT-nya. Nilai HT-nya. Ini untuk mengecek aja. Mohon maaf, agak kebalik tadi. Ini untuk mengecek kebenarannya. Yang kita cari udah benar atau belum. Nah, ini untuk mengubahnya. Kita ingat tadi kan min 8 S plus 4. Berarti apa? Ingat E pangkat tadi. Jadinya min 8 itu sama kayak 1. Karena kan 1 itu konstanta doang ya. Jadi minus 8 kali 1 tadi. Ya, jadi minus 8. S plus 4 berarti E pangkat minus 4 T ya. UT harusnya. Nah, kemudian 18 S plus 9 berarti 18 E pangkat minus 9 UT ya. Nah, ini UT-nya dikeluarkan. Nah, kalau ini penulisannya UT-nya dikeluarin. Oke ya. Kemudian ini ada contoh lagi ya. Dengan instead ya. Dengan formula yang lebih kompleks ya. Ini ya. Yang mana M ini adalah nilai dari Q ya, Q pol ya. Jadi PQ ini ya. Yang mana ini untuk diaplikasikan pada pol yang berulang ya. Oke. Misalnya ini ya, S plus 4 pangkat 2 gitu. AS sama dengan 10S per S plus 4. S plus 4 kemudian kuadrat dikalikan S plus 9. Nah, jadi kan ada S plus 4 kuadrat. Nah, S plus 4 kuadrat ini adalah nilai repeat pol. Ya. Pol yang berulang ya, karena dia pangkat. Oke, jadi kita bisa tulis K12 ya, atau K12 gitu ya. Itu adalah S plus 4 kuadrat. Kemudian K11, K11 ini adalah S plus 4. Ya, jadi kayak nilai ini, kemudian si kuadratnya itu kita hilangkan, itu K11, kemudian K2-nya itu adalah ini. Ya. Jadi dia itu kan tadi ada K1 sama K2 kalau yang sebelumnya. Ya, K1 sama K2. Kalau ini adalah hubungan K1 dengan K2, kemudian ini K11 dan K2. Nah, kalau dia sigmanya lebih besar dari 4, berarti dia apa? Right ya, dia right. Nah, jadi cara mencarinya ya hampir mirip-mirip tadi, tapi bedanya bisa kita lihat ya. Untuk mencari K12, K12 ya, S plus 4 kuadrat dikalikan dengan ini sama kayak tadi ya. Nilai S-nya itu adalah ini ya, min 4, pol dari ini ya. Kita masukkan sama ya, minus 8. Kayak tadi. Kemudian untuk mencari K11 ya kita menggunakan rumus 1 per minus M dikali K faktorial dikalikan dengan D pangkat M minus K per DS M minus K dikalikan dengan S minus PQ pangkat M dikalikan dengan HS ya. Yang mana S-nya itu adalah nilai PQ. Jadi nilai K ini 1 2 apa ya nilai ini? Apa ya? Oke. Nah, kemudian K11 jadinya kita cari. Kira-kira M-nya yang mana? K11. M-nya itu diperoleh dari mana? Kalau kita lihat dari soal ini. K12 titik M ya, ini maksudnya. K12 titik M. Kira-kira, nah K11 ini tidak dapat digunakan menggunakan metode yang serupa ya. Jadi ini ya, kita pakai yang ini. Ini M, ini minus K. Kira-kira dapat dari mana itu M minus K? Ada yang tahu nggak? Pangkatnya paling bawah. Gimana Firda? Di pangkat, soal di pangkatnya itu, Pak. Iya, kan itu S plus 4 pangkat 2. Terus yang satunya S plus 9 pangkatnya 1. Oke, betul ya. Coba
Kita cek lagi ya di mana tadi ya? Oke, nggak lengkap ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita menggunakan prinsip yang disampaikan Firda tadi ya, yaitu M itu untuk menunjukkan pangkatnya pada pangkat yang berulang ini ya, pol yang berulang, sedangkan 1 untuk pangkat 1 yang ada di sebelahnya. Jadi ya, 2 minus 1, 1/2 minus 1, D-nya sama, 2 minus 1, DS, 2 pangkat minus 1. S minus PQ. Ya, PQ-nya yang mana? PQ-nya itu yang 4 ini ya. Ini ya. Jadi dapatlah S plus 4 kuadrat HS ya. Karena PQ-nya itu adalah minus 4 ya. Ini tadi ya. Jadi si S-nya sama dengan minus 4. Jadi D per DS 10S per S plus 9 ya. Dapat dari mana? Ya dapat dari ini tadi ya. Kayak gini tadi. Dicoret dapatlah 10S per S plus 9. Kemudian kita apa? Kita 10S per S plus 9. Di apa kira-kira? D per DS itu apa? Turunan. Turunan. Nah, terus kira-kira gimana ini? 10S per S plus 9. Pakai cara UV nggak? U per V nggak? Iya nggak? Iya, Pak. U per V turunannya apa? Gimana rumusnya? U aksen V U aksen V kurang U V aksen V aksen per V kuadrat. U V UV. aksen, Pak. Oke. UV aksen per V kuadrat. Nah, kira-kira U-nya tadi apa? Kalau di soal. U-nya sama dengan 10S ya. Kemudian S plus 9 untuk PS-nya. Oke. Oke. Nah, kemudian ini nilai V-nya kayaknya ya. Nilai V-nya S plus 9. 10-nya adalah nilai U aksennya ya. Ini enggak turunan dari 10S? 10. 10 ya. Betul, Oke. Pak. Kemudian minus UV aksen. U-nya mana? 10S ya. U-nya 10S. Oke, V aksennya? 1, Pak. Iya, karena 9 nggak ada ya. S-nya depannya 1. Berarti 10S dikali 1 ya. Gitu ya. Oke. Kalau bingung ya dibalik aja ya. 10 dikali S plus 9 minus 10S ya. Oke. Nah, karena V-nya itu adalah 9 plus S dikuadratkan, maka 9 plus S kuadrat ya yang ini ya. Tinggal kita masukin apa? Kita masukin polnya itu S sama dengan minus 4 ya. Nilai S sama dengan minus 4, berarti S ini minus 4, ini minus 4, ini minus 4, plus 9 kuadrat. Ya. Ini dikalikan dulu, difaktorialkan dulu apa ini? Dipangkatkan dulu atau gimana nih? S plus 9 kuadrat biar dapat 5. Difaktorialkan dulu kayak Pak. Oke. Kalau kita dapat ya, tadi kan minus 4. Minus 4 tambah 9 berapa? 5. 5 kali 10, 50 ya. 50. Minus 10 dikali minus 4? Minus 40 Pak. Minus 10 ditambah minus 4 plus 40 ya. Ya kan?
Iya, Pak. Oke, berarti 90 ya. Oke. 9 plus S pangkat 2 atau 9 pangkat 2 plus berapa? Coba ya, 92 plus apa ini? 29S ya? 18x, Pak. Iya, 29. X kuadrat tambah 18x Iya, tambah betul. 81. 18S ya. Salah, 18. maaf. 18S plus 81. 1. Oke, nah 90 ditambah minus 4 kuadrat ya. Ditambah 18 dikali minus 4 berapa? Minus 72, Pak. Minus 72. Ditambah 81. 81. Oke. Minus kali minus 16. Berarti 16. 16, 81 tambah 16, 81 tambah 16, 97. 97. 97 dikurang 72. 25, Pak. Hah? 25. 25. Iya, 25. Berarti 90 per 25. 25. 90 per 25. Sama-sama dibagi 5. 5. Jadinya 18 per 5. 5. Oke, betul ya? Berarti ini diangkatkan dulu ya. Jangan langsung nafsu ya. Minus 4 plus 9. 5. 5 kali 2. Sama juga sih sebenarnya hasilnya ya. Iya nggak sih? Minus 4 kan? Minus 4 tambah 9 berapa? 5. Sama aja, Pak. 25. Sama aja ya gitu ya. Mau langsung mau enggak sama aja ya, Pak. Iya ya. Nah, kalau ini cara menyusahkan ya gitu ya. Cara menyusahkan hidup, yang satu cara ininya. Tapi cek-cek dulu ya, takutnya nanti soal yang lain beda gitu ya. Gitu. Saya juga maksudnya belum cross check gitu ya kebenarannya itu dengan soal-soal yang lain. Nah, kemudian K11 sudah dapat. Nah, sekarang K2-nya. K2-nya minus 18 per 5. Ini ya tadi ya. K2 per S plus 9. K2 S plus 9. Nah, kenapa minus 18 per 5? Kira-kira dapat dari mana? K2 plus S9. S plus 9 berarti S-nya berapa? S min? Min 9, Pak. S min 9. Berarti kalau K2 10S dikali dengan S berapa? tambah S tambah 4 kuadrat. S. S tambah 4 kuadrat. Nah, gimana caranya? Caranya berarti udah kalau rumus dari awal, Pak. S tambah 9 dikali 10S per S tambah 4 kuadrat dikali S tambah 9. Ini langsung. Oke. Oke, coba. Kira-kira yang mana cara yang tepat untuk mencari nilai sebentar. Nilai K2 per S plus 9 yang mana nilainya minus 18 per 5 ya. Tidak jauh beda dengan nilai yang ada di atas. K2 per S plus 9. Kira-kira kita menggunakan rumus apakah sama kayak yang tadi? Minus 10S. Coba kita coba. Kalau kata cara Farhan tadi gimana? Kayak cara K12 itu, Pak. Bedanya meninggalkan S plus 4 ya? Bedanya dia meninggalkan S tambah 4 kuadrat, Pak. Oke, bentar ya. Sip, mantap. Kita hapus dulu. K2-nya kita cari di sini aja ya. Biar lebih ini. Berarti S plus 4 kuadrat dikali dengan 10S. Baterai saya udah mau habis nih. S plus 4 kuadrat S plus 9. Ya enggak? Ini kuadratnya enggak ada ya. Ini dicoret ya. Ya enggak? Dicoret. Berarti meninggalkan S plus 4 dikali 10S ya. Per 5 plus S. 9. S plus 9. Iya. Kemudian S-nya minus 9.
Coba. Minus 9 plus 4 dikali 10 minus 9. Kemudian S-nya minus 9 plus 9. Habis dong. Salah ya? Apa gimana? Farhan? Maksud saya tuh Pak, mungkin rumusnya kayak K2 sama dengan Nah, K2 sama dengan S tambah 9 dikali saya. 10 S, bukan S tambah 4 kuadrat, Pak. Ya, nggak sih, Pak? Oke. Oke, kita coba S plus 9 ya di sininya. Karena yang memang yang dicari adalah nilai S 9 ya. Jadinya di sini S plus 4 kuadrat. Ya, berarti ini habis ya, meninggalkan 10S per S S plus tambah 4 kuadrat untuk S sama dengan minus 9 ya. Jadinya ini minus 90 per minus 9 plus 4. Langsung aja. 5. Sama dengan minus Buat. 18 per 5. Iya kan? Iya, Pak. Karena minus 90 per 25 ya. Iya, Pak. Oke, oke. Mantap Farhan ya. Jadi seperti itu. Kayaknya Farhan udah cukup memahami ya. Oke. Nah, jadi dari nilai itu nilai HS-nya diketahui, nilai K11-nya itu adalah K12-nya itu adalah ini, K12-nya ini adalah ini ya, dan K11-nya tadi adalah K2-nya itu adalah ini ya. Karena kan ini ya rumusnya. K12 per S plus 4 kuadrat bla 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 ya. Jadi K1-nya tadi K11-nya tadi adalah minus 8, K12-nya minus 8, kemudian K11-nya minus 18 per 5 dan K12-nya itu adalah minus 18 per 5 ya. Oke, yang mana dia sigma lebih besar dari minus 4. Nah, ini udah dapat kita ininya untuk mencari nilai ininya, ceknya, kita kalikan aja ya. Kita kalikan, kira-kira gimana ngalinya? Biar dapat ini, kayak gini. Dikali, silang juga ya. Ya enggak? Iya, Pak. Gimana itu ngalinya? Berarti minus 8 dikali dengan S plus 9 juga ya. Dikali juga dengan berapa? 4. Ada. Ini bisa kita pecah dulu ya menjadi S kuadrat ya. Yang ini ya. S kuadrat plus 8S tambah 16. Oke. Bisa kita pecah menjadi banyak nyamuk nih. S kuadrat plus 8S plus 16 ya. Oke. Kita bisa kalikan ini ya. Nanti pokoknya kalian kalikan, nanti bisa dapat hasilnya sama kayak gitu ya. Kalian cross check ya. Hasilnya kalian bisa cross check, nanti harus sama dengan nilai HS-nya. Nilai HS ini di awal. Nilai HS ini harus sama. Nah, nanti untuk mencari nilai dari inverse-nya untuk HT-nya berarti dari ini ya. Dari si ininya tuh. Ya. Minus 8 per S plus 4 kuadrat. Berarti sama kayak ini ya. Sama kayak ini. Ya. 1 per S kuadrat ya. Yaitu TUT. Ya. TUT. TUT, TUT, TUT. Itu minus 8 TE pangkat minus 4T UT ya. Kemudian yang ini 18 per 5 berarti sama dengan kayak 18 per 5 dikali dengan E pangkat minus 4T. Sedangkan yang ini minus 18 per 5 sama dikali dengan E pangkat minus 9T UT ya. Kalau ini di dalam kurung ya, bisa kalian tulis juga dipisah-pisah UT, UT, UT boleh juga ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak?
Ada nggak yang ingin ditanyakan? Kayaknya Farhan alhamdulillah udah paham, David udah cukup, tadi Firda juga. Nah, yang lain belum ada suara. Ya, berbekal kepercayaan lah ya. Berbekal keraguan bilang, iya Pak, paham Pak, gitu ya. Adit, masih ada nggak suaranya? Agnes, masih ada nggak suaranya? Ya nggak ada lagi ya. Agnes lagi di kereta, si Adit lagi di mobil lah. Lah ngiler kayaknya. Udah bikin pulau kayaknya si Adit dah. Di pulau. Oke. Nah, mungkin cukup sampai sini untuk hari ini. Tapi ini maksudnya materinya ya. Tapi ada tugas. Ini aja ya tugasnya dulu. Hari ini bisa sih harusnya ya 4 soal kan udah kita belajar kan. Ya. Berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4 inverse ya karena ada XS. Nah, ini yang pertama ini kita disuruh mencari apa? Disuruh mencari inverse mencari Laplace-nya ya, mencari Laplace-nya. Kira-kira saya kasih contoh yang gampang aja ya. Yang nomor berapa? Nomor 1 ya. Oke. Nah, kalau melirik dari yang tadi berarti apa? Dapatnya. Kalian masih ingin biar saya nggak bolak-balik ke ini tadi ya. Masih nyimpen nggak ini? Screenshotnya tadi yang saya tulis di paling bawah tambahan yang sin sama cos. Apa? Kalau sin Omega 0 per S kuadrat. omega 0 per S kuadrat plus Omega 0 kuadrat. omega 0 kuadrat. Berarti ini sama dengan berapa? 100 per minus 4. 4. 4 kuadrat. 16 ya, Pak. S kuadrat plus Oh. 100 kuadrat. Nah, karena di sini tadi di soalnya ada sin, di sini ada amplitudenya, berarti di sini apa yang kurang? 4 dikali 100. Berarti dapatnya 400 per S kuadrat plus 100 kuadrat ya. Oke, nah kira-kira yang E. Yang E gimana? UT minus ET. UT apa ininya? Cara cepatnya? 1 per S. Jadi Fs-nya sama dengan 1 per S. Kemudian E pangkat minus 2T. Nah, ingat buka lagi. Tambah alfa, Pak. 1 per S tambah alfa. Nah, ini gabung nih. E pangkat minus 2T dikali cos 10T UT. Berarti ada, coba lihat di screenshot-nya di bagian atasnya. Oh, ada, Pak. Oke, apa? S tambah alfa per S tambah alfa kuadrat tambah omega 0 kuadrat. Coba apa? Rumusnya tadi apa? Ingat, ini minus. Berarti yang sebelah kanan lihatnya. Berarti yang right ya, Pak. Yang sebelah kanannya. Apa? S tambah alfa S plus alfa per S plus alfa kuadrat ditambah omega 0 kuadrat. Kuadrat ditambah Omega 0 kuadrat. ininya minus nggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak ya? Yang sebelah kanan. Kan ada E pangkat minus 2T, ada E pangkat. Oh enggak ya, karena yang sebelahnya itu pencerminan ya, O pangkat minus T ya. Oke, Iya, Pak. nah
Jadi kita fokusnya ke sini. Nah, jadi ini tetap minusnya tetap ya. 1 per S ya, minus. Nah, jadi kira-kira dari E pangkat 2T cos 10T UT dengan rumus ini kira-kira apa? Sama dengan minus S plus alfanya yang mana? Alfanya? -2, Pak. Minus S 2. Minus 2 apa 2? Alfanya 2, minus 2 sih, Pak. 2, Pak. 2. 2 ya. Jadi kita ambil ininya ya. 2 per dalam kurung S plus 2 pangkat 2 plus 10 kuadrat. 10 kuadrat ya. Oke ya. Nah, masih ada B, C, dan D. Silakan di ini gitu ya. Dikonsumsi gitu ya. Oke. Saya mau kalau mau screenshot boleh, saya mau ngebawainnya. Karena harus dihapus dulu baru bisa digeser ya. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Gimana Tiara? Sudah saya SS, Pak. Mantap. Sambal ini ya. Super sambal ya. Oke, Tiara sehat? Apa kabar saudaramu kembar? Lumayan sehat, Pak. Sempat Bella ya? sakit. Siapa namanya? Bella kan ya? Berlian, Pak. Oh ya, Berlian. Sorry. Bella. Bella. Siapa itu Bella ya? Nah, kemudian kita mau cari inverse dari yang ini. Kita coba cari cari ini. Berarti kalau inverse, bentar. Kalau inverse berarti apa? Sama dengan apa? X? X apa? X? ST. Oke, mantap Mulyono. XT. Berarti ini jadinya apa? 10S plus 1. Kira-kira apa? Kira-kira 10 S plus 1 per S plus 4, S plus 3 ini kalau kita faktorkan, kita pecah menjadi apa? S tambah 1 kali S tambah 3, Pak. Oke. Tambah 3. S tambah 1, S plus 3 ya. Perkalian yang kali kira-kira hasilnya itu dijumlahkan dapat 4, kalau dikalikan dapat 3. Ya. Ada yang bisa dicoret nggak? S plus 1, Pak. Oke ya. Jadinya 10 S plus 3. S plus 3. Nah, kira-kira ini bentuk eksponensial kompleksnya apa? XT-nya. E pangkat min alfa T bukan, Pak? 10. Apa Iskandar? 10. E pangkat Min 3T, Pak. min 3T. 3T UT. Mantap. Oke, luar biasa ya. Setidaknya udah banyak yang tahu. Mulyono tadi udah bersuara. Tadi siapa tadi yang terakhir yang bersuara tadi? Irsyad ya? Irsyad juga ya. Jadi udah banyak yang tahu, Tiara juga. Nah, jadi silakan sisanya nanti kalian selesaikan ya. Kalian selesaikan ininya. Kalian selesaikan, nanti ada kalian lihat mana yang kira-kira butuh mencari K1, K2. Nah, kira-kira yang mana ini? Yang ini ya. Yang bawah-bawah ini udah butuh ini ya. Mencari dengan K1, K2, K3 tadi ya. Karena sudah dari repeat dan lain sebagainya. Oke. Tapi nanti silakan di cross check dulu ya. Apa kira-kira bentuknya sudah sesuai atau belum ya. Nanti silakan di cross check dulu. Nanti akan saya bagikan. Mau waktu berapa lama kerjanya? 1 jam? Seminggu, Pak. Seminggu, Pak. Kan masih ada di perjalanan, Pak. Setahun? Seminggu, Pak. Oke, seminggu ya. Lepas seminggu. Oke, seminggu ya. Tapi minggu depan H-1 Lebaran ya? Iya, jadi Pak. Kalau bisa ngerjainnya Iya, jangan nunggu H-1 ya. Kalau bisa sebelum Pak. ini dikumpul, maksudnya dicicil ya. Karena nanti udah H-1 yang cewek sibuk bantu mak yang rendang kayak gitu ya. Yang cowok
apa ya, nyari baju lebaran misalnya dan lain sebagainya ya. Jadi pada heboh sendiri, jadi nggak sempat lagi nanti daripada telat kan nggak terlalu susah ya, silakan dikerjain aja ya. Oke, last moment boleh dihidupkan kamera. Baik. Oke. Mulyono nggak balik, Mulyo? Balik ya Pak, Kapan? tanggal 9. 29. Oke, hati ya di jalannya. Salam sama emak ya. Orang mana kok kemarin, Mul? Lupa. Wak. Orang Sukabumi Pak. Oh, Sukabumi ya. Di sini ada yang suka langit nggak? Ada Sukabumi soalnya. Oke, nanti saya share ininya ya. Kalau saya lupa minta tolong ketua kelasnya ingetin saya. Oke, kalau nggak ketua kelas ya bebas lah siapa yang mengingat. Oke, 1, 2, 3. Hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti tanyakan ke Mbah Google ya, biar menambah ini ya, menambah pengetahuan juga. Oke. Oke, gimana jadi Bunga? Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, saya tadi masuknya telat Pak, hampir 30 menit. Jadi saya belum absen Pak. Saya bisa absen nggak Pak sekarang? Dari mana Jenny emang 30 menit? Ini kan Pak kita ganti jadwal dari hari Selasa jadi Senin kan Pak. Jadi saya lupa Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Oke. Tapi kayaknya kamu udah belum. Siap. Oke. Ada lagi mau interupsi? Nggak ada? Cukup? Oke, sadaqallahul azim. Oke, saya cukupkan hari ini ya. Jangan lupa minal aidin wal faizin ya. Kemungkinan untuk minggu depan kayaknya nggak kuliah kemungkinannya gitu ya. Kayak maksa banget buat kuliah minggu depan kayak gitu ya. Nanti kita pepetin di akhir-akhir mungkin ya. Lebih baik ya ketimbang minggu depan kita kuliah. Saya yakin mungkin sepersekian dari kalian nggak di mana-mana kayak gitu ya. Nanti takutnya ada yang mohon maaf Pak lagi nggak bisa, lagi berenang gitu. Lagi berenang di Selat Sunda kayak gitu. Nah, nggak bisa pula kayak gitu ya. Ada yang lagi terbang naik elang kayak gitu kan. Gitu. Susah jadi. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah-salah kata gitu ya. Semoga ini ya apa namanya tuh kita bisa bertemu kembali setelah Idul Fitri ataupun setelah minggu depan. See you next time. Pokoknya tetap menyerah, jangan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.